Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita selaku umat. Bahkan cara bersedekah kita, mungkin mindset kita sedekah itu adalah mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Namun ternyata sedekah itu bukan hanya keluarnya harta kita saja, akan tetapi banyak hal ya, yang tentunya kita bisa jalankan tanpa harus kita mengeluarkan daripada harta yang kita miliki. Bahkan sedekah pagi sekalipun, sedekah subuh sekalipun, pernah kita bahas satu hadis ya, yusbih, jadi setiap pagi kullu sulama min ahadikum sedekah. Jadi setiap pagi itu, setiap persediaan kita itu ada hak persediaan kita untuk disedekahkan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan persediaan yang bagaimana yang disedekahkan. Makanya kata Nabi SAW, wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Jadi sedekahnya persediaan kita itu dengan kita melafazkan daripada zikir kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pagi-pagi kita baru bangun tidur, kita ambil air wudhu, ya, kita sholat, ya, baca itu zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi itu adalah bagian daripada sedekah persediaan kita. Jadi tulang-tulang kita ya, memang ada hak mereka untuk terus kita gerakkan seperti olahraga gitu. Tapi secara batinnya nilai sedekah ya, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW ini menjadi satu hal bahwa apa? Setiap pergerakan kita apapun yang tentunya kita berharap mempunyai nilai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi dalam hadis ini, ittaqunnar walau bisyaqqi tamratin. Jadi takutlah kalian akan neraka ya, walaupun yang kalian hanya mampu untuk bersedekah separuh daripada kurma. Karena apa? Ketika kita bersedekah walaupun sedikit, maka itu adalah bagian daripada bukti kita, rasa kita bahwa kita takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kenikmatan yang luar biasa ketika kita hidup di dunia ini adalah kenikmatan di mana kita dimampukan oleh Allah untuk bisa bersedekah walau syak kita ini. Ya kalau di sini makan korma agak susah nyarinya. Apa yang dimiliki makanan yang dengan perumpamaan saja. Artinya apa? Hal yang kecil saja itu bisa bernilaikan sedekah dan bisa menjauh daripada siksaan api neraka. Jadi memang kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian wa fi riwayat anhu, ada satu riwayat lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bi syaqqi tamratin faman lam yajid
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini bahwa ma minkum min ahadin, tidak ada seseorang di antara kalian semuanya illa sayukallimuhu rabbuh. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita ketika sudah meninggalkan dunia ini, ya, illa sayukallimuhu rabbuh, kita akan dipertemukan oleh Allah, bercakap-cakap kepada Allah. Mati. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tarjuman itu perantara. Jadi tidak ada perantara sama sekali. Arti kita ngomong langsung, kayak kita ngomong kayak begini. Fayabzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat ke kanan, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kanannya, dia tidak melihat apa-apa kecuali amalannya. Ya. Kemudian wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Jadi begitu juga dia noleh ke kiri, tidak ada yang dilihat apa-apa kecuali amalannya. Wayanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Kemudian dia melihat ke depan, dia tidak melihat apa-apa kecuali neraka di depan wajahnya. Ke kanan dia lihat amalnya, dan ke kiri dia lihat amalnya. Pas dia ke depan, lihat bagaimana neraka gambaran. Fattaqunna walau bisyaqqi tamratin. Maka seluruh amal ibadah kita, sedekah kita akan terhindar dari api neraka walaupun hanya sekedar walau bisyaqqi tamratin. Jadi akan berpengaruh, maka amal kanan kita, amal yang ada di kiri kita bisa membawa ke neraka atau tidak tergantung daripada amal soleh kita. Walaupun tetap pada prinsipnya rahmat Allah itu sangat punya pengaruh yang besar terhadap potensi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kita nggak bisa, kita nggak punya tuh separuh daripada kurma buat sedekahin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kita nggak punya apa-apa, minimal kita ngomong yang baik-baik. Ngomong baik-baik sama orang, ngomong baik-baik sama tetangga, ya, jangan sampai nyakitin hati orang dan seterusnya kan. Fa bi kalimatin thayyibah, ya, dengan lisan yang tentunya kita jaga, tentunya dengan lisan yang thayyib. Nah, ini adalah bagian dari apa? Bagian dari tugas kita sebagai hamba Allah, dan sudah ada alurnya, tinggal kita jalankan. Maka koridor itu tergantung kita mau arah kemana. Misalkan kita naik Transjakarta, kita mau arah Blok M, naiknya ke Pasar Minggu kan nggak nyambung. Ya, kita harus tahu koridornya, kita mau masuk neraka, mau masuk surga. Ya, kenapa? Ya, tergantung kita semua. Maka hal-hal yang terkecil apapun ketika kita bersedekah, insya Allah itu jadi nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, sedekah yang kita keluarkan bukan dinilai dari besar kecilnya sedekah yang kita berikan, tapi keikhlasannya di dalam amal soleh. Bisa paham ya, dia? Jadi makanya kalau misalkan kita mau beramal, ya sudah, nggak usah kasih tahu orang. Apalagi kalau kita mau sedekah yang banyak, gitu kan. Orang kan banyak tuh masjid-masjid hamba Allah nyumbang paket, hamba Allah nyumbang mimbar, hamba Allah nyumbang. Ya udah biarin, nggak usah pakai dijelasin. Kalau memang kita nyumbang paket,
jangan diomongin lagi sama orang yang ada di samping kita di jamaah, kan ada begitu. Iya kan? DKM ngomongin Jumat. Alhamdulillah kita telah mendapatkan karpet yang baru dari hamba Allah sebanyak 20 roll karpet dengan nilai jumlah sekian puluh juta. Kita doain hamba Allah ini ya diberikan kemurahan rezekinya oleh Allah, lancarkan lebar. Biasa kan begitu tuh. Yang ubah yang ngomong bisa dibawa di samping. Lu tahu gak tuh Allah siapa itu? Sekarang gitu ya. Habis. Makanya jangan diomongin, biarin Allah membalas semua. Bahkan ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama al-jannata 'ala kulli murad. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi siapa? Bagi orang yang melakukan murad. Murad itu apa? Sombong. Iya. Ya. Jadi amalnya pengen dilihat sama orang, ibadahnya pengen dipuji sama orang, ya sunnah dan sebagainya. Kalau misalkan sampai seperti itu, berapa miliar pun kita bersedekah nggak akan ada nilai apa-apa. Makanya kata Nabi SAW, haramal jannah, wajar tadi itu. Kata Nabi SAW, sebelah kanan kita amal kita, sebelah kiri kita amal. Ini kayak di bawah itu, di depan kita nih, wah. Kata dalam hadis itu neraka gambaran bagaimana amal kita itu dibawa ke arah kanan. Tergantung dari apa yang memang kita tuang di dalam kehidupan kita berupa amal yang soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa beramal soleh, ya. Kemudian bersedekah di jalan Allah. Gak usah bilang-bilang sedekah sebesar apa, ya kan? Kadang kita ngomong yang kecil kita kagak bilang-bilang, jadi bilang dia bilang yang kecil memalu, kan jadi ya. Biasanya kalau yang kecil nggak mau disebutin malu, tapi kalau yang banyak aja nggak disebutin marah. Kalau kita gede pengen disebut, yang kecil ya ada ujungnya adalah tadi tidak ada apa-apa. Bahkan kata Nabi SAW, "Qarrabal jannah", diharapkan masuk surga. Alhamdulillah kalau sampai segitu. Dan kebaikan kita, ya Allah semua yang balas pasti ada catatan lagi. Ya. Paling tidak kita jangan pernah suudzon. Kata Ustaz, katanya kalau sedekah langsung membalas. Allah akan berlipat ganda, tapi dia kan masih laksak lah itu. Kalau tiap hari itu, berarti kita udah suudzon kan? Apa yang memang sudah menjadi kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan sampai kita timbul suudzon. Kita husnuzon saja. Semua kebaikan nggak bisa langsung diserahkan, diberikan langsung di dunia, ya. Bisa jadi di akhirat. Mungkin di dunia nggak dapat, tapi di akhirat. Jangan sampai ada suudzon yang tentunya ini menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-140 An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalah wa yahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syurba wa yahmaduhu 'alayha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap yang innallaha la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keridhaannya. Jadi Allah akan ridha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'anil 'abdi, kepada hambanya, ayyaqulal aklah, ketika mereka makan fayahmadahu 'alaiha, mereka bersyukur ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Ya. Jadi ketika kita makan memuji Allah. Au yashraba syarab.
Dan juga ketika minum mereka memuji Allah. Ya, jangan sampai kita ketika kita makan sesuatu, mendapatkan sesuatu, justru kita lupa bahwa sebenarnya kenikmatan yang kita makan itu adalah dari Allah. Ya. Jadi ketika kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah. Jadi kalau misalkan memang kita sudah memuji Allah, Allah akan ridho sama kita. Jadi yang kita makan itu bukan hanya jadi darah daging, bukan, tapi jadi nilai pahala yang besar. Bahkan ada satu riwayat yang tentunya mengatakan ya, bahwa ketika kita makan tanpa doa, ya, kita makan baca basmalah, ya, selesai makan kita baca alhamdulillah. Ya sebenarnya walaupun secara ini cukup dengan ucapan basmalah, ya, jadi kita ada tambahan doa-doa yang memang itu di dalam agar agama Islam menyampaikan ataupun dengan berdoa Allah barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, rasa syukur kita, memuji kita kepada Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka kalau kita sudah mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ya, dari kenikmatan yang Allah sudah berikan, insyaallah Allah akan berikan. Ada satu riwayat mengatakan bahwa kalau kita tidak memakan dengan bismillah, maka makannya kita itu dibarengi dengan syaitan. Ya, kenyang betul, ya, tapi barang makannya. Berbeda lagi tentunya dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, insyaallah jadi bukan hanya sekedar kenyang secara jasmani, tetapi secara rohani tentunya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau otak mau encer, ya, otak siapapun lah kita lah, otak mau encer, maka awali semua pekerjaan kita yang termasuk kenikmatan yang Allah berikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur bisa ditambah dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, agar kita terhindar dari godaan syaitan. Setelah itu baru baca basmalah. Selesai makan, baru kita baca alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau misalkan kita lagi makan di pertengahan lupa berdoa? Nah, ini diajarin di SD. Ya, kalau kita lupa nih, saking laparnya, ya kan, saking laparnya langsung kita cekol ke depan sama sambal, sama pakai, sama lalap, ya kan, tambah lagi sama ular, sama rasa, ya kan, kita kasih disambul ini, makan langsung habis bilang lagi tuh, ya kan. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan di pertengahan ketika kita ingat bahwa kita belum baca basmalah? Gimana bacanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Terusin makan. Ya, yang penting makan terus lah. Ya kan, ini dikasih kenikmatan sama Allah. Ya. Jadi disinilah bentuk rasa kesyukuran kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa? Bahwa setiap kita itu punya, setiap pekerjaan amal kita punya potensi yang besar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, ya, an Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa setiap muslim, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, rezeki, harta dan sebagainya, maka di situ ada hak, ya, orang-orang yang membutuhkan untuk kita berikan. Tapi paling tidak yang lebih bagus adalah ketika kita belum mendapatkan kenikmatan, tapi kita rajin bersedekah, rajin membantu orang. Makanya dilanjutkan dalam hadis ini, ya, qala araita illam yajid, ya, kalau misalkan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu mempunyai kewajiban dalam bersedekah. Kemudian ada bertanya kepada Nabi, ya, kalau
misalkan belum bisa bersedekah, artinya dia dengan harta ya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'malu biyadaihi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan kita nggak mampu untuk bersedekah, nggak mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah ya'malu biyadaihi, hendaklah mereka bekerja semampu mereka dengan tangan mereka, dengan tangan kita maksudnya ya, fayanfa'u nafsahu, yang tentunya itu bermanfaat untuk dirinya di dalam bersedekah. Ya. Jadi maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksud disampaikan bahwa kalau kita nggak sanggup untuk memberikan sebagian daripada harta kita, ya, sebagian uang kita karena punya duit nih, nggak ada duit kalau bahasa orang kita, ya kan? Maka apa yang bisa kita lakukan adalah semampu kita membantu mereka apa yang mereka butuhkan. Misalkan ada tetangga kita lagi baru pindahan, ya kan? Kita punya niat baik buat membantu tetangga kita pindahan. Ayo kita bantu angkat-angkat segala macam itu, ya. Hal yang sederhana padahal tapi itu bernilai kan sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga kita menjemur, kita bantuin. Wah, kata gua jemur, tapi jemurnya jangan sambil ngomong ngomongin orang. Nah ini udah sambil bantuin jemur. Nah ini masalahnya pokoknya ini yang bikin lama gitu. Dia katanya ngomongin tetangga yang lain. Kalau siapa mau tuh boleh beli mas kurang dua kilo. Itu kan itu mana bilangnya padahal kita nggak kerja. Gitu. Jangan-jangan malamnya tuh hebat ya. Dia terus dia ngomong tetangga, ya kan? Diomongin terus itu. Jadi jangan begitu ya. Nanti kalau kita mau membantu tetangga kita dengan apa yang kita mampu, nggak usah minta imbalan orang lain lah. Kali aja kita bantu dapat duit dari sini. Nah, jadi nilai sedekahnya nggak ada. Yang ada apa? Kita merasa mustahil. Ya, kalau kita masih merasa mustahil terus ya sudah. Ujung-ujungnya kita menjadi peminta, generasi peminta. Ya nggak bagus. Padahal pemberi itu lebih baik daripada. Nah kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala ara'aita illam yastati'." Kalau nggak bisa juga kita bantu. Ya, tenaga kita nggak bisa, karena badan kita lagi banget, ya. Mungkin tangan kita juga lagi sakit dan sebagainya, bisa kita bantu. Kita punya, ya kan. Kemudian fisik kita nggak mungkin untuk membantu daripada tetangga kita. Ya. Kemudian yu'inu dal hajatil malhum, kata Rasulullah. Tolonglah mereka yang lemah dari kita. Ya. Yang lemah dari kita. Kita melihat misalkan ada pengemis, contoh yang lewat di depan kita, atau mungkin kita misalkan lagi di depan rumah ada yang lewat, yang entah itu mulu atau apa segala macam. Kita melihat tentunya bahwa yang kita lihat dia lebih lemah dari kita. Apa yang semampu kita? Ya kita kata, bang, capek bang, ya sini minum dulu tuh, kita minum segala macam. Hal yang sederhana, tapi kalau membuat mereka bahagia dan ikhlas dengan amal kita, maka itu jadi nilai sedekah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang maksudnya kalau sekarang kan kita melihat bahwa banyak orang-orang yang memanfaatkan, ya, mungkin di jalanan di lampu merah ada yang pernah saya melihat diturunin dari mobil, ya kan, beberapa komis buat keliling ada, ya. Ya tapi tetap kita tidak boleh suudzon. Ya. Urusan nanti mereka dipakai untuk apa, yang penting kita punya niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala ara'aita illam yastati'." Kemudian ditanya lagi, kalau kata bisa lagi bagaimana? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'muru bil ma'ruf
Ya, kita nggak bisa bantu orang lain, ya, kita nggak bisa bantu tetangga kita atau saudara kita yang sedang lemah dan sebagainya, maka nggak bisa juga. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'mur bil ma'ruf wa maka lakukan yang ma'ruf, ya, berbuat baiklah. Jangan sampai kita tentunya menyakiti orang lain. Kita jalankan apa yang menjadi kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya kalau misalkan kita paling tidak minimal ya'mur bil ma'ruf ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa berbuat baik, kemudian kita juga bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Ya'mur bil ma'ruf. Ayo kita salat yuk, ayo kita ibadah yuk, ayo kita ngaji yuk, jangan ke majelis taklim yuk. Nah, itu ya'mur bil ma'ruf. Ya. Artinya apa? Kita nggak punya dari segi kita tidak mampu untuk membantu mereka, tapi pada minimal bisa mengajak apa kebaikan. Ya. Qala araita illam yaf'al. Kalau nggak bisa lakukan seperti itu bagaimana? Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yumsiku 'anil syarr fa innaha shadaqah. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, kalau nggak bisa mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, maka kata Nabi SAW, yumsik 'anil syarr. Yumsik 'anil syarr di sini adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jahat, keburukan. Fa innaha shadaqah. Ketika kita mencegah daripada kejahatan untuk diri kita sendiri, maka itu juga bagian daripada sedekah. Kalau kagak bisa juga, hati aja. Ya karena itu udah paling rendah Nabi Muhammad SAW memberikan apa? Ya, dari mulai sebagian harta kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan, kemudian tenaga kita, kalau nggak bisa ya tenaga kita, ya kan? Kalau nggak bisa juga ya kita menolong mereka dengan kemampuan kita. Nggak bisa juga kita ngajak mereka, nasihatin pada siapa, tetangga kita, saudara kita, untuk kita berbuat baik dan sebagainya. Nggak bisa juga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal kita bisa mencegah dari perkara-perkara yang susah. Semua itu bernilaikan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebenarnya banyak cara, ya, banyak jalan, tentunya sesuai dengan apa yang memang menjadi tuntutan kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, untuk kita bisa menjalankan apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Jadi jangan sampai kita membebani diri kita, memaksakan dengan perkara-perkara yang mungkin bisa jadi kita sebenarnya tidak mampu, tapi dimampukan. Ya. Maka bukan seperti itu yang namanya amal baik. Jadi amal baik yang namanya sedekah itu semampu kita, yang memang ketika kita mempunyai kemampuan dengan semampu kita, maka di situ ada nilai keikhlasan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak perlu repot. Kenapa? Karena banyak kebaikan, nilai-nilai pahala yang Allah berikan melalui jalur-jalur yang tentunya ini menjadi perkara yang memang kita bisa bersama-sama mewujudkan sesuai dengan ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya betapa nikmatnya kita, karena apa? Setiap kebaikan kita itu ada nilai pahalanya. Jangan bicara tentang hal yang mungkin dengan tetangga kita, saling membantu dan sebagainya. Di dalam rumah tangga kita, ya, semua yang memang kita kerjakan, terlebih ketika kita melakukan sesuatu kewajiban kita di jalan Allah untuk menghidupi
daripada proses rumah tangga yang sesuai dengan koridor syariat dan agama Allah, maka semua ini dikerjakan bernilai sedekah. Jangan ya kita yang hal-hal simpel saja mungkin bagi ibu yang masih ada suaminya, ya kan, seduhin kopi saja atau teh saja atau air minum atau bahkan sekadar menawarkan, setelah itu lupa misalkan nyaji, kan itu ada nilai sedekah. Makanya sungguh nikmatnya orang yang sebenarnya saat ini sudah berumah tangga. Kenapa? Karena semuanya bernilai pahala dan sedekah. Ada yang namanya sedekah pasti akan kembali kepada kita. Kita ngasih uang ke orang, memang orang tersebut menikmati daripada uang yang kita berikan, tapi pahala yang besar di sisi Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Maka ada yang namanya feedback, ya, balance kalau misalkan kita bicara tentang itu, ya. Ada keuntungan yang memang kita dapatkan. Tentunya sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, menjadikan hal itu ya, menjadi apa? Satu kebutuhan kita. Tambah lagi antar anak sekolah, ya, antar apa menyekolahkan anak kita dengan membayar berapapun yang memang kita mampu, itu jadi nilai sedekah. Ada kita punya tujuan yang bagus, tujuan yang baik untuk apa? Memberikan ilmu, nasihat, akhlak kepada anak-anak kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian. Takut di sini adalah wal yakhsha di sini adalah syiddatul khauf, benar-benar takut kita. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa. Takutlah dengan sebenar-benar takut, ya, apabila kita meninggalkan dunia ini, ya, kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan yang lemah, lemah kesejahteraannya, lemah akhlaknya, lemah akidahnya. Kalian takutlah, maka takutlah kita kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan katakan kepada mereka seluruh keturunan kita dengan perkataan yang sesuai. Jadi yang sesuai di sini adalah menyesuaikan dengan usianya, menyesuaikan dengan umurnya, ya. Jangan bocah baru mereka diajak diskusi karena paham, ya. Jangan bocah SD diajak musyawarah nggak paham, ya. Mereka mau dikasih punishment, ya, gerak jalan. Tapi berbeda dengan ketika tahapan anak kita sudah di SMA, sudah di kuliah, maka ada diskus atau musyawarah wasyawirhum fil amr. Maka itu menjadi kebutuhan kita di dalam musyawarah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sebagai keluarga yang diberkahi Allah dan anak-anak kita dijadikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti kita akan lanjut di bab selanjutnya, itu bab filmnya episode ibadah. Jadi episode itu episode ibadah itu apa? Kesederhanaan dalam ibadah. Tapi kalau dalam bahasa ini mah iktisad itu ekonomi sebenarnya. Iktisadiyah itu ekonomi. Tapi ekonomi ya itu tadi kan kita kayaknya semua soal ekonomi ya. Disebutkan kesederhanaan. Ya, sederhana dalam ibadah maksudnya apa? Jangan sampai berlebihan kita dalam ibadah. Itu kan saya sampaikan, apapun yang kita lakukan, amal soleh disesuaikan dengan kemampuan. Ada mungkin ada yang